Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Ibu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Di kelas ini siapa ketua kelasnya ya? Saya, Bu. Ridho, Bu. Baik Rido, silakan pimpin berdoa ya. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih Rido, apakah hari ini kalian sudah siap belajar? Sudah Ibu. Pada minggu lalu, kita sudah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi dan luas permukaan. Nah, pada minggu ini, kita akan membahas faktor suhu dan katalis dalam laju reaksi. Ibu akan menampilkan beberapa gambar, silakan diamati ya anak-anak. Baik Ibu. Gelas manakah yang cepat melarutkan gula? Gelas yang berisi air panas Ibu. Betul sekali, kira-kira kenapa ya gelas yang berisi air panas lebih cepat melarutkan gula? Mungkin karena faktor suhunya ya, Bu. Benar, jadi suhu berpengaruh terhadap laju reaksi, bukan? Iya Ibu. Baiklah, selanjutnya coba amati gambar berikut ini ya. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Pada gambar yang atas adonan roti yang tidak mengembang Ibu. Pada gambar bawah adonan rotinya mengembang. Ya benar, kira-kira kenapa ya kedua adonan roti tersebut dapat berbeda? Ada yang tahu tidak? Saya Ibu. Silakan Okta. Karena pada gambar yang atas rotinya tidak diberi ragi Bu, sedangkan pada gambar yang bawah diberi ragi. Oleh sebab itu adonan rotinya mengembang. Ya benar sekali, Ibu akan memberikan kalian LKPD yang dikerjakan secara berkelompok ya. Dan Ibu telah membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok 1 membahas tentang faktor suhu dan kelompok 2 membahas katalis. LKPD ini dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Baik Ibu. Pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Ridho, pimpin doa ya. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ridho. Apakah kalian sudah menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan minggu lalu? Sudah, Ibu. Bagus, sekarang kelompok 1 coba sebutkan variabel yang ada pada percobaan suhu terhadap laju reaksi. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ridho. Baik, Ibu. Jadi, di dalam percobaan kali ini terdapat 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Nah, variabel bebasnya merupakan suhu dari pelarut, yaitu air panas, air dingin, dan air es. Lalu, variabel kontrol merupakan penggunaan zat larut yang sama dan volume yang sama pula. Dalam percobaan kali ini,
kami menggunakan minuman penyejuk, dan variabel terikatnya merupakan waktu yang diperlukan untuk bereaksi, yaitu kecepatan pelarutannya, Ibu. Bagus sekali, Rido. Jawaban kamu benar. Sekarang, ada tidak yang bisa menyebutkan alat dan bahan serta prosedur kerja yang kalian tuliskan di LKPD? Saya, Ibu. Silakan, Anissa. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 3 buah gelas, stopwatch, 3 buah minuman penyejuk, air biasa, air dingin, dan air panas, Ibu. Untuk langkah kerjanya yang pertama yaitu masing-masing 3 buah gelas diisi dengan air panas, air dingin, dan air es. Setelah itu ditambahkan minuman penyejuk ke dalam 3 gelas tersebut. Lalu dihitung waktu kecepatan pelarutannya dengan stopwatch, Ibu. Wah, good job. Nah, selanjutnya bagaimana hasil percobaan yang telah kalian peroleh? Minuman penyejuk yang berada di dalam gelas air panas membutuhkan waktu selama 30 detik untuk larut. Lalu gelas air dingin memerlukan waktu 48 detik untuk larut, dan gelas air es membutuhkan waktu 59 detik untuk larut. Dari hasil percobaan yang disebutkan teman kalian tadi, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Saya, Ibu. Ya, silahkan Anggun. Saya, semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat pula reaksi yang terjadi, Bu. Ya, benar sekali Anggun. Jadi, semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat pula berjalannya laju reaksi. Agar kalian lebih paham, Ibu akan menampilkan video praktikum. Baik, Ibu. Siapkan 3 gelas kimia 100 ml, gelas kimia 1 tambahkan 20 ml Na2S2O3. Kemudian, panaskan gelas kimia 1 hingga suhu 25 derajat Celcius. Kemudian, letakkan gelas kimia di atas kertas putih yang sudah diberi tanda silang. Kemudian, tambahkan 10 ml HCl. Di saat yang sama, hitung stopwatch mulai dari dimasukkan hingga tanda silang di kertas sudah tidak tampak lagi. Ternyata tanda silang menghilang dalam waktu 1 menit 23,31 detik. Pada gelas kimia 2, tambahkan 20 ml Na2S2O3. Kemudian, gelas kimia 2 dipanaskan hingga suhu 35 derajat Celcius. Setelah suhu mencapai 35 derajat Celcius, letakkan gelas ke kertas putih yang sudah diberi tanda silang. Kemudian tambahkan 10 ml HCl. Di saat yang sama, hitung stopwatch mulai dari dimasukkan hingga tanda silang di kertas sudah tidak tampak lagi. Ternyata tanda silang menghilang dalam waktu 56,25 detik. Pada gelas kimia 3 diberi perlakuan yang sama dengan gelas kimia 1 dan 2, yaitu dengan menambahkan 20 ml Na2S2O3. Kemudian, gelas kimia 3 dipanaskan hingga suhu 45 derajat Celcius. Jika suhu sudah mencapai 45 derajat Celcius, letakkan gelas kimia di atas kertas putih yang sudah diberi tanda silang. Kemudian, tambahkan 10 ml HCl. Di saat yang sama, hitung stopwatch mulai dari dimasukkan hingga tanda silang di kertas sudah tidak tampak lagi. Ternyata tanda silang menghilang dalam waktu 26,13 detik. Hasil percobaan dari video praktikum yang Ibu tampilkan tadi sama kan seperti hasil kerja kalian, di mana suhu yang lebih tinggi akan mempercepat laju reaksi. Iya, Ibu. Sebelumnya, kita telah mempelajari teori tumbukan, bukan? Ada yang bisa menyebutkan faktor-faktor yang dapat menghasilkan tumbukan efektif? Saya, Ibu. Silakan Fajar. Baik, Ibu. Jadi terdapat 2 faktor, yaitu arah orientasi molekul reaktan yang tepat dan molekul reaktan memiliki energi yang cukup.
Bagus Fajar, lalu bagaimana kaitan suhu dengan teori tumbukan? Jadi, apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka akan menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, dan besar kemungkinan terjadi banyak tumbukan efektif yang menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Ya, benar sekali Fajar. Apakah kalian semua sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, selanjutnya kita bahas percobaan yang berikutnya ya. Kelompok 2, coba sebutkan variabel dalam percobaan kali ini. Ada yang mau menyebutkan? Saya, Ibu. Ya, silahkan Dika. Baik, Ibu, variabel bebas dalam percobaan kali ini merupakan senyawa yang dapat mempercepat laju reaksi, yaitu penambahan pemutih, variabel kontrol yaitu volume cuka, dapur, dan air, dan variabel terikatnya, perubahan yang terjadi pada percobaan kali ini dilihat dari ada atau tidaknya perkaratan pada klip kertas, Bu. Ya, betul sekali Dika. Sekarang, bagaimana dengan alat dan bahan serta langkah kerjanya? Untuk alat dan bahannya yaitu ada 4 buah gelas, 3 buah sendok, lalu ada cuka dapur, air, pemutih, dan 4 buah klip kertas, Ibu. Nah, untuk langkah kerjanya yang pertama yaitu gelas ke-1 diisi dengan 2 sendok pemutih. Selanjutnya gelas kedua diisi dengan 2 sendok cuka dapur, lalu gelas ketiga diisi dengan 2 sendok pemutih dan 2 sendok cuka dapur. Dan gelas keempat diisi dengan 2 sendok pemutih, 2 sendok cuka dapur, dan 2 sendok air. Setelah itu dimasukkan klip kertas pada masing-masing gelas dan ditunggu selama 20 menit, lalu diamati perubahannya. Bagus sekali Okta. Selanjutnya, bagaimana dengan hasil percobaan tersebut? Hasil dari percobaan yang telah kami lakukan yaitu klip kertas pada gelas ke-1 mengalami perubahan yang ditandai dengan klip kertas yang sedikit berkarat. Lalu pada gelas kedua tidak terjadi perkaratan pada klip kertas. Kemudian pada gelas ketiga klip kertas sangat berkarat, dan gelas keempat klip kertas cukup berkarat, Ibu. Nah, jika dikaitkan dengan fenomena yang kedua yang sebelumnya Ibu berikan di minggu lalu, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Bagaimana kaitannya dengan hasil percobaan kalian? Saya, Bu. Silahkan olah. Jadi, pada fenomena kedua yang Ibu berikan minggu lalu, roti akan lebih cepat mengembang jika diberi ragi. Berbeda dengan roti yang tidak diberi ragi, pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengembang. Dalam percobaan kali ini, sama halnya seperti pemutih yang dapat mengakibatkan perkaratan pada besi. Berarti ragi dan pemutih ini adalah zat yang dapat mempercepat suatu reaksi, ya, Bu? Ya, benar sekali Ola. Jadi, zat yang dapat mempercepat laju reaksi dinamakan katalis ya. Berarti ragi dan pemutih itu disebut katalis, ya, Bu? Lanisa, sekarang simak video praktikum berikut ini ya. Baik, Ibu. Siapkan 2 buah Erlenmeyer dan beri label A dan B. Pada Erlenmeyer A, tambahkan 10 ml asam oksalat atau C2H2O4. Kemudian ditambahkan lagi 2 ml H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian ditambahkan lagi 4 ml kalium permanganat. Letakkan Erlenmeyer di atas kertas putih, aduk dan hitung dengan stopwatch sampai warna kalium permanganat hilang. Setelah diaduk, ternyata warna kalium permanganat hilang pada detik ke-56. Pada Erlenmeyer D, pertama-tama kita menambahkan 10 ml asam oksalat.
Kemudian tambahkan 2 ml asam sulfat. Kemudian ditambahkan lagi 0,5 ml MnSO4. Lalu ditambahkan lagi 4 ml KMNO4. Kemudian letakkan elemen di atas kertas putih, aduk dan hitung stopwatch sampai warna KMNO4 hilang. Setelah diaduk selama beberapa saat, warna KMNO4 tepat hilang pada detik ke 40,59. Nah, hasil percobaan kalian sama seperti video ini bukan? Di mana penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi. Iya, Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Tidak, Ibu. Baik, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semangat terus ya belajarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.